Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi basis data lanjut yang sebelumnya kita sudah membahas tentang anomali. Nah, kali ini kita akan membahas tentang normalisasi. Ya, ujung materi dari mata kuliah kita adalah tentang normalisasi. Nah, mari kita simak bersama untuk materi kita. Sebentar, saya buka file kita. Nah, normalisasi sekali lagi adalah ujung dari materi tentang bagaimana kita membangun atau kita merancang basis data. Apa itu normalisasi? Prinsipnya adalah proses untuk mengubah sebuah relasi dari bentuk yang tidak normal menjadi bentuk normal. Nah, ini menurut teorinya Mr. Bisland yang sudah cukup lama. Dan dari yang lain merupakan proses untuk identifikasi dan menghilangkan anomali. Tapi yang penting adalah bahwa normalisasi itu kita lakukan dengan cara memecah sebuah relasi menjadi beberapa relasi lain yang lebih kecil, relasi yang dihasilkan memiliki jumlah atribut yang lebih sedikit. Nah, itu kira-kira tentang what is dan how to-nya normalisasi kurang lebih seperti itu. Nah, normalisasi berarti kita memang mengubah dari bentuk tidak normal menjadi bentuk normal. Nah, bentuk normal sendiri ada bermacam-macam. Yang kali ini, yang basic, bentuk normal pertama. Dikatakan bentuk normal pertama jika di dalam relasi tersebut atau di dalam tabel tersebut tidak terdapat grup-grup yang berulang. Kemudian bentuk normal kedua, ini prinsipnya adalah bentuk normal pertama yang di dalamnya berlaku full functional dependency atau tidak ada partial dependency. Nah, silakan diingat lagi bagaimana pengertian tentang partial dependency, tentang full functional dependency. Jadi untuk kita berbicara tentang bentuk normal kedua, maka kita kembali mengingat pengertian tentang functional dependency kemarin. Baik, lanjut. Berikutnya adalah bentuk normal ketiga. Untuk bentuk normal ketiga, ini perluasan dari bentuk normal kedua. Prinsipnya dia harus memenuhi bentuk normal kedua, dan syarat tambahannya adalah di dalamnya tidak terdapat transitive dependency. Nah, inilah bentuk normal satu atau pertama, kedua, dan ketiga. Ini bentuk normal yang saya katakan sebagai basic, yang wajib. Jadi nanti di dalam setiap kali Anda membangun aplikasi, membangun sebuah sistem informasi yang menggunakan basis data, menggunakan tabel, maka seluruh tabel yang Anda pasang dalam aplikasi tersebut ini betul-betul pasti harus diuji, harus dicek nih bentuk normal 1, 2, 3-nya harus dipenuhi, nggak boleh dilanggar. Dilanggar ya nanti ada sesuatu, akan muncul kesulitan biasanya di dalam masa-masa maintenance. Oke, next. Kemudian selain bentuk normal yang basic, ini juga ada bentuk normal yang ya saya katakan sebagai advance ya, ini istilah saya saja, ini advance. Saya katakan advance karena tidak selalu muncul. Jadi ini pada kasus-kasus tertentu nanti ada, kita membutuhkan bentuk normal yang disebut dengan BCNF, Boyce Codd Normal Form. Nah, sebuah tabel itu dikatakan memenuhi BCNF ya, yang jelas ini bentuk normal ketiganya harus dipenuhi dulu. Nanti kalau bentuk normal yang ketiganya belum dipenuhi, kita nggak akan ngomong BCNF. Nah, suatu relasi berbentuk bentuk BCNF apabila setiap determinan merupakan candidate key. Nah, kembali cek ya kemarin tadi tentang partial dependency, full functional dependency. Di sana kita bicara tentang determinan. Semua determinan merupakan candidate key. Kemudian kapan BCNF itu muncul? Ya, seperti tadi di awal bahwa BCNF ini tidak setiap kali muncul, memang hanya kasus-kasus tertentu. Dia akan muncul jika terdapat 2 candidate key, minimal 2. Kemudian seluruh candidate key itu bersifat komposit. Nah,
Jadi tidak sekedar 2 atau lebih kandidat K, tetapi bahwa seluruh kandidat K itu sifatnya komposit. Next, kemudian ada minimal salah satu atribut yang berpartisipasi pada lebih dari satu kandidat K. Jadi ini syaratnya begitu. Jadi sekali lagi kandidat K-nya lebih dari satu, kemudian semuanya komposit, kemudian di antara kandidat K yang komposit tersebut ternyata ada salah satu atribut yang ikut di ya dua-duanya atau tiga-tiganya. Nah, kandidat K tadi. Oke. Nah, next. Ini yang BCNF. Masih ada bentuk normal yang lebih advance lagi, ya ini disebut dengan bentuk normal keempat dan kelima nanti. Keempat ini perhatikan ya bahwa selalu ketika kita ngomong bentuk normal yang kesekian itu maka kesekian min satunya pasti harus dipenuhi dulu. Jadi kita ngomong keempat artinya BCNF harus dipenuhi dan ini syaratannya tidak terdapat multi value dependency. Nah ini mungkin perlu dipelajari sendiri. Ya, tantangan ini untuk Anda semua untuk belajar lebih lanjut tentang multi value dependency. Next kemudian sejauh ini bentuk normal kelima ya. Normal kelima jika relasi tersebut dapat dipecah atau diproyeksikan menjadi beberapa relasi dari proyeksi itu dapat disusun kembali atau dijoin menjadi relasi yang sama dengan keadaan semua. Nah, ini perlu pembahasan tersendiri barangkali. Tapi ini sekali lagi mulai dari PCNF, keempat dan kelima dengan kasus-kasus tertentu ya. Jadi Anda boleh sedikit mengabaikan, tetapi jika nanti Anda ketemu kasus, ya ini harus dipenuhi. Prinsipnya begitu. Oke ya, lanjut. Langsung saja, supaya tidak sekedar menjelaskan definisinya, sekarang kita bahas dengan contoh. Ini tabel yang belum normal, tabel yang tidak memenuhi kaidah normalisasi. Apa itu? Tabel yang mengandung grup berulang, di dalamnya terdapat data-data yang berulang. Contohnya seperti ini, kalau kita punya tabel seperti ini, kolomnya ini bisa dilihat sendiri. Perhatikan bahwa 3 kolom pertama, ini kan ada yang kosong, ini nggak boleh sebenarnya. Kita punya tabel, kita punya basis data itu ya kolomnya seperti ini mestinya terisi. Nah, lebih lengkapnya mungkin jadi begini mestinya. Nah, perhatikan. Nah, ini lebih lengkapnya seperti ini. Ini kalau jadi 3 kolom pertama ini, mestinya datanya seperti ini. Nah, perhatikan, kalau seperti ini kan artinya kan ini nama satu orang mahasiswa di sini harus disimpan 3 kali. Ini harus disimpan 3 kali. 3 kali. Nah, ini menjadi di satu sisi kalau kita ngitung storage itu menjadi pemborosan, tetapi bahwa ini nanti anomali akan muncul kalau seperti ini ya. Ingat kembali kemarin kalau kita tentang anomali. Nah, inilah grup berulang. Sekali ini tidak boleh terjadi. Terus gimana caranya? Ya, itulah kita mainkan pengertian dan definisi tentang normalisasi tadi. Oke. Terus, bagaimana kita memecah tabel menjadi normal satu? Perhatikan, prinsipnya normal satu itu kita membuang grup-grup yang berulang. Nah, grup berulangnya kita ambil, kita bawa ke sini. Ini tabelnya, tadi sub tabelnya tadi. Ini kita ringkas. Jadi seperti apa? Ya, jadi ringkas. Ya, jadi yang data-data yang berulang, yang double tadi kita tulis hanya sekali. Ya, misalnya ini 3 baris pertama menjadi sini, 3 baris kedua bawa ke sini, 3 baris ketiga menjadi sini. Nah, ini tabelnya menjadi seperti ini. Nah, oke. Tabel yang ini kita kunci. Kita kunci itu artinya sudah ini kita anggap finish yang ini selesai. Kenapa kita anggap selesai? Karena di sini sudah tentang functional dependency-nya sudah beres ya, tidak ada transitif, tidak ada ketergantungan yang tidak kita inginkan. Jadi ini sudah kita anggap clear. Oke, ini simpan. Tabel ini simpan. Oke, berikutnya tabel-tabel yang saya kasih tanda jempol artinya ini yang tabel yang sudah bisa kita simpan. Kita eksekusi ini sudah kita anggap normal. Oke, terus gimana kan dipecah tuh tabelnya. Ini tabel satunya jadi ini. Terus sisa tabelnya seperti apa? Nah, kolom-kolom yang lain kita ambil dari yang kolom sebelumnya yang grup berulang tadi. Tadi kan ada prinsipnya, coba ya kita balik ya. Kita balik ke slide yang sebelumnya tadi. Nah, ini
Ini kan di sini ini data mahasiswa, di sini ini kan datanya adalah data mata kuliah, gitu kan? Data mata kuliah. Yang ini kita pisah menjadi satu tabel sendiri, sebutlah tabel mahasiswa. Yang ini nanti akan menjadi tabel mata kuliah. Oke, oke, balik lagi di sini. Nah, inilah tabel mata kuliah yang kita ambil tadi. Nah, ini tabel mahasiswa, ini tabel mata kuliah. Tetapi perhatikan bahwa antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah ini kan jadi terputus nih, nggak ada hubungannya kan. Padahal tadinya kan sebuah tabel yang sangat terintegrasi, yang terhubung. Terus gimana? Nah, caranya dari tabel mata kuliah yang sudah kita, yang sisa kolom ini kita tambahkan. Apa yang harus ditambahkan? Nah, kuncinya di sini primary key-nya ini, atau di sini kolom yang awal ini kita ambil lagi, boleh dari sini nanti dilebarkan, datanya diulang lagi, misalkan di sini juga bisa, dan ini dibawa ke sini. Nah, ini boleh berulang karena ini nanti akan menjadi primary key-nya yang hijau-hijau ini adalah komposit. Jadi ini primary key-nya adalah gabungan dari nomor mahasiswa dan kode mata kuliah. Oke. Nah, jadi kita punya tabel ini yang sudah oke, dan sisanya adalah tabel yang ini. Tapi tabel yang ini belum clear, masih harus diuji ini untuk normalnya, ini belum selesai. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, kita masih akan ada proses lagi yang berikutnya. Nah, ini tadi ya ditambahkan. Nah, terus kelanjutannya gimana? Tabel yang sudah tadi diolah ada tambahan kolom tadi, kita bawa ke sini, kita cek. Oke, bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua syaratnya tidak ada partial dependency. Itu. Kita cek tabel kita ini. Ada nggak sih partial dependency-nya? Kita perhatikan bahwa primary kita di sini ya. Primary kita adalah komposit yang di sini. Perhatikan bahwa yang namanya nama mata kuliah itu tidak ada hubungannya dengan nomor mahasiswa. Dia hanya bergantung pada apa? Iya, kode mata kuliah saja. Hanya bergantung pada kode MK saja. Maaf ya, ini A-nya double ya. Tidak apa sih? Oke, ini jadi ada ketergantungan yang ada di sini. Nah, di sini ini menjadi masalah, sehingga ini memang tidak boleh kita membuat tabel seperti ini, nggak boleh. Pasti nanti ada masalah, pasti akan muncul anomali. Oke, kita proses lebih lanjut. Partial dependency-nya, jadi kita ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah ya. Jadi asumsinya kan ini primary-nya ini menuju ke sana. Jadi dependensinya begitu. Jadi perhatikan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah bahwa kolom-kolom yang di sana ini tidak ada kaitannya dengan nomor mahasiswa. Jadi ya cukuplah di sini sebenarnya functional dependency dari kode MK saja. Kode MK menentukan kolom-kolom yang terusnya. Oke, itu kan prinsipnya. Nah, jadi dalam hal kita bicara tentang partial dependency di sini, maka kolom nomor mahasiswa saat ini menjadi tidak diperlukan atau malah harus dibuang, gitu kan? Oke, akhirnya ini yang kita punya, kita dapat bahwa dari sinilah functional dependency seperti ini. Nah, ini nanti menjadi kita buat menjadi sebuah tabel tersendiri. Oke. Nah, kita sebut dengan pengajar, ya, pengajar itu. Pengajar itu kaitannya ada kaitannya dengan nama seseorang dan ada kaitannya dengan kode mata kuliah. Oke. Nah, kita masih punya ini tapi ya. Ini tadi kan kita tersingkir nih kan. Nah, dari tabel yang ini tadi, kalau kita hanya ngambil ini, kita masih ada data yang ini yang belum nempel nih, yang belum nempel. Nah, ini harus kita kendalikan lagi, harus kita pasang lagi. Terus caranya gimana? Ini kita ambil, jadi ini kita biarkan yang di atas kiri ini kita biarkan dulu, tapi kita ambil bahwa
kita harus tempelkan ini primary key dari kode dari pengajar ini kita tempelkan di sini sehingga ini nanti akan menjadi sebuah tabel sendiri. Nah, ini udah nggak bisa diganggu, ini clear. Gitu. Nah, misalnya kita beri nama tabelnya menjadi tabel ambil. Nah, yang ambil adalah nomor mahasiswa sekian, ambil mata kuliahnya ini. Gitu. Ini bisa di-link ke tabel mahasiswa, ini bisa di-link ke tabel nanti mata kuliah. Kira-kira gitu. Nah, ini kita kunci lagi. Ini clear. Kita kunci. Ini jadi ini sampai menjadi tabel itu. Tapi berikutnya harus kita cek lagi dari tabel yang ini apakah sudah clear. Kita cek, adakah transitif di sini? Transitif dependency. Coba perhatikan. Ada yang nemu transitif dependency di sini? Ya, cari. Oke, ketemu ya, betul. Jadi perhatikan bahwa di situ ada transitif dependency, di mana ada kode dosen itu menentukan dosen. Jadi nama dosen ini tidak bergantung pada kode mata kuliah, tapi dia hanya bergantung pada kode dosen. Semula kan kita asumsi ya ini nih. Jadi di sini saja, tapi di dalamnya ada yang hilang. Mestinya nama dosen masih muncul di sini. Oke, adanya ini yang nanti menjadi problem. Ini yang harus kita selesaikan. Kita selesaikan. Oke, next. Nah, yang ini ya, tabel yang masih ada transitifnya tadi, kita coba pecah lagi. Pecah lagi. Yang ini kita pisah, yang ada kode dosen dan dosen ini kita pisah menjadi sebuah tabel sendiri. Nah, ini sudah jelas ya functional dependency-nya dari kode dosen menuju ke nama dosen. Ini bisa kita anggap selesai lah, kita kasih nama tabelnya tabel dosen ya. Oke, ini kita kunci clear, ini jadi tabel satu lagi. Terus dicek sisanya. Sisanya gimana? Nih, ini sisanya. Kolom-kolom ini ada. Nah, jadi ini sisa di sini ya. Ini kita bawa, jadi dikurangi dengan kolom nama dosen tadi yang kita bawa ke sini. Ini kita bawa ke sini. Nah, kode dosen kita tambahkan di sini. Jadi ini tadi sampai di sini kode mata kuliah, nama, SKS. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk menghubungkan. Nah, kalau ada mata kuliah itu kan harus ada dosen yang mengampu, gitu kan. Nah, dosen mengampunya kita ambil dari sini. Ini kita tempelkan. Nah, ini yang nanti sebenarnya ini dikenal dengan, coba kalau kita ambil lagi, ini sebelum ada dosennya, ini kan tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah, tetapi belum tahu yang ngampu siapa, dosennya siapa. Kalau kita tempelkan yang ini, kita tampil yang ini, nah ini jadi tahu siapa yang ngajar, siapa yang mengampu. Nah, ini akhirnya menjadi apa? Kunci asing, foreign key. Inilah yang jadi foreign key. Ini foreign key menuju kepada tabel dosen. Itu. Nah, oke, terus gimana? Nah, saya kita tambahkan kunci di sini. Selesai, habis. Norma ketiga terpenuhi. Oke. Nah, jadi apa? Normalisasi dasar 1, 2, 3 kita anggap selesai. Harus dipenuhi sekali lagi. Tabel yang digunakan di dalam aplikasi, seperti saya sampaikan di awal tadi, minimal memenuhi bentuk norma ketiga. Ini jangan diabaikan. Jadi kalau sampai bentuk norma ketiga saja Anda punya aplikasi itu kok masih mengandung bentuk, masih mengandung belum memenuhi kaidah normalisasi bentuk ketiga, maka saya jamin pasti ada anomali di dalamnya. Nah, ini harus itu. Nah, kemudian yang lanjutnya, yang keempat, kelima, itu apalagi ini kasus yang muncul sesekali ya, muncul sesekali. Tetapi jika kasus itu muncul, maka harus ya dilakukan normalisasi. Nah, bagaimana normalisasi yang berikutnya? Ini sudah saya tulis di apa namanya di file yang juga sudah saya sampaikan ke Anda, lihat ya. Di file yang judulnya makalah ilmiah normalisasi. Mulai halaman 11 ya.
mulai halaman 11 itu sudah ada di sana. Oke, coba nanti kita lihat filenya. Nah, itu atau coba kita nanti ya setelah satu slide lagi nanti kita akan coba buka yang halaman 11 dari makalah ilmiah normalisasi. Nah, berikutnya ada sebuah istilah namanya denormalisasi. Sorry, ini salah. Ini dasar finishnya dibuang ya. Denormalisasi saja. Denormalisasi saja. Prinsipnya denormalisasi ini adalah pengecualian. Jadi kita sengaja membiarkan tabel itu menjadi tidak normal. Ini dengan alasan-alasan tertentu. Nah, ini PR juga bagi Anda. Kapan kita bisa melakukan atau boleh melakukan denormalisasi? Itu perlu dicek ya, misalnya pertimbangan, kalau tadi pertimbangan menghemat storage, sekarang storage-nya murah, kemudian untuk kecepatan akses, dan misalnya seperti itu, mungkin kita melakukan denormalisasi. Tetapi perlu diperhatikan betul, jangan sampai ketika denormalisasi justru korbannya adalah Anda mendapatkan anomali. Nah, dengan adanya anomali, Anda akan kesulitan sehingga tabel Anda justru akan kacau depannya. Itu jangan sampai terjadi. Oke. Nah, prinsipnya itu ya untuk kita belajar normalisasi secara dasar. Tentu kalau disajikan dalam slide ya seperti itu tadi, tetapi Anda perlu pelajari, Anda perlu praktek, Anda perlu dicoba gitu sampai Anda yakin dengan bahwa prinsipnya tabel-tabel yang Anda buat, yang Anda pasang pada aplikasi semuanya harus memenuhi kaidah normalisasi. Baik, saya kira itu. Nah, sebelum menuju ke UAS, coba kita buka file yang saya sampaikan tadi tentang makalah ilmiah normalisasi. Nah, ini masih ingat ya file ini ya. Nah, sudah ada di Classroom, sudah lama saya akses. Nah, ini silakan cek mulai halaman 11. Ini di sana dibahas tentang BCNF dan seterusnya. Nah, BCNF sudah ada di sini. Prinsipnya cara membacanya sama dengan di PowerPoint yang saya sajikan tadi. BCNF, kemudian ada bentuk normal ke 4, kemudian ada bentuk normal ke 5 atau BCNF. Itu sudah ada di sini. Nanti silakan Anda lebih lanjut dipelajari lagi. Nah, jadi itu materi kita tentang ya seputar basis data lanjut yang memang kita pelajari itu. Tapi pesan saya sekali lagi bahwa yang sudah kita pelajari di mata kuliah atau Anda diskusi kita melalui Zoom, kemudian ada Classroom, ini tentu ilmu yang masih sangat sedikit. Anda harus atau wajib memperkaya pengalaman Anda harus punya pengalaman jam terbang yang tinggi, diperbanyak latihan untuk bisa mendapatkan rancangan basis data yang terbaik. Prinsipnya itu. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan siapapun dosennya, berapa lama pun mata kuliah ini kita selenggarakan, maka kalau Anda tidak melakukan banyak latihan, ya nanti akan ada kesulitan kita. Itu sekali lagi pesan saya dari sisi materi ini yang kita pelajari. Kemudian seperti saya ulangi pesan saya, perbanyak latihan, perbanyak baca di luar materi yang sudah kita bahas, karena di laptop Anda yang Anda sudah punya WiFi itu disitulah sumber ilmu itu banyak sekali, tidak terbatas, Anda bisa mempelajari segala sesuatu melalui media itu. Baik, itu berikutnya nanti silakan disiapkan untuk UAS yang jadwal kita bergeser ya, jadi semula tanggal 21 Juli menjadi tanggal 2 Agustus. Nah ini nanti kita coba siasati, kita diskusikan melalui grup WhatsApp. Oke, saya kira begitu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat belajar, selamat berkelana, selamat browsing, selamat
mempelajari lebih lanjut tentang dunia basis data yang tantangannya di dunia industri sangat besar, ya. Nah, sangat besar karena di sana ada ya ketika Anda sukses dengan basis data, maka insya Allah karir Anda akan sukses. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.